Tubuh manusia adalah salah satu sistem paling rumit, sekaligus paling mampu beradaptasi yang pernah ada di planet ini. Seorang bayi ditolak dan disebut sebagai anak iblis, hanya karena penampilannya. Seorang pria menjalani hidup dengan tumor seberat lebih dari 50 pon yang menggantung dari wajahnya. Dan seorang anak perempuan yang lahir dengan 8 anggota tubuh sempat dipandang sebagai sosok ilahi, sebelum harus menjalani operasi selama 27 jam demi bertahan hidup. Mereka bukan tokoh dalam legenda. Mereka adalah manusia nyata yang harus menghadapi ketakutan, penolakan, rasa sakit, dan keadaan yang bagi kebanyakan orang terasa mustahil. Inilah kisah 15 manusia paling langka dan luar biasa di dunia. 1. Keajaiban kecil yang disebut alien. Ada saat ketika kekejaman manusia dan kekuatan kasih sayang bertabrakan dengan cara yang sulit dipercaya. Kisah ini adalah salah satunya. Seorang bayi laki-laki terlahir dengan bentuk kepala yang sangat tidak biasa. Penampilannya begitu berbeda sehingga sebagian orang di sekitarnya tidak merespons dengan rasa ingin tahu ataupun belas kasih, melainkan dengan ketakutan dan penolakan. Menurut laporan yang beredar, kondisi fisiknya menimbulkan stigma berat di lingkungan tempat ia tinggal. Beberapa orang mengejeknya dengan sebutan seperti alien dan monster. Keadaan menjadi jauh lebih menyakitkan ketika ayahnya sendiri menolaknya, menyebut bayi itu sebagai anak iblis, bahkan mendesak sang ibu untuk mengakhiri hidup anak tersebut. Padahal ia bukan monster. Ia bukan makhluk dari dunia lain. Ia hanyalah seorang bayi yang baru dilahirkan, yang sama sekali tidak bersalah karena hadir dengan bentuk tubuh yang membuat orang lain merasa asing. Ibunya, Bajaneza Liberata, mengambil keputusan yang menentukan seluruh hidup mereka. Ia memilih mempertahankan anaknya, meninggalkan hubungan tersebut, menghadapi ejekan masyarakat, dan mendedikasikan hidupnya untuk merawat serta melindungi sang putra. Di tengah keterasingan sosial, kemiskinan, dan tekanan emosional yang luar biasa, Liberata tetap membesarkan anaknya seorang diri. Keteguhannya menjadi gambaran nyata tentang perjuangan menghadapi stigma budaya yang masih melekat pada disabilitas dan kelainan fisik di sejumlah masyarakat. Kisah mereka kemudian menyebar di internet, bukan hanya karena kondisi sang anak, tetapi sebagai contoh pengabdian seorang ibu, serta beratnya kehidupan anak dengan kondisi bawaan di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya medis. Jika Anda berada di posisi Liberata, apik kabar Anda sanggup berdiri melawan semua orang, bosan mais naik Anda sendiri, demi melindungi Anda. Terus pendapat Anda? 2. Anak dengan kulit seperti sisik ikan. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Bagi kebanyakan orang, kulit bekerja tanpa pernah benar-benar kita pikirkan. Namun bagi seorang anak laki-laki ini, kulit justru menjadi bagian paling terlihat dan paling menentukan dalam kehidupannya sejak hari pertama ia dilahirkan. Seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki tertutup lapisan kulit tebal yang menyerupai sisik. Kondisi langka dan berat itu membuat penampilannya sangat berbeda dari anak-anak seusianya. Masalahnya bukan hanya soal penampilan. Lapisan kulit tersebut menimbulkan rasa gatal terus-menerus, membatasi gerakan, dan menjadikan aktivitas fisik sehari-hari sebagai tantangan nyata. Dalam dunia medis, kondisi seperti ini termasuk dalam kelompok gangguan ichthyosis, yaitu sekumpulan penyakit kulit genetik langka yang menyebabkan proses pertumbuhan dan pelepasan kulit berlangsung secara tidak normal. Akibatnya, lapisan kulit menebal dan menumpuk menyerupai sisik di berbagai bagian tubuh. Bagi anak ini, air dingin mampu memberikan sedikit kelegaan. Krim khusus yang diresepkan dokter juga membantu mengendalikan gejalanya sampai batas tertentu. Namun, tidak ada solusi sederhana. Tidak ada penyembuhan cepat. Dan tidak ada jaminan bahwa hari berikutnya akan terasa lebih mudah. Para peneliti di berbagai negara terus mempelajari kondisi semacam ini dengan harapan menemukan pengobatan yang suatu hari dapat memberikan kelegaan jauh lebih besar. Sampai saat itu tiba, kisahnya menjadi pengingat tentang seberapa besar penderitaan yang mampu ditahan manusia, sekaligus menunjukkan betapa panjang perjalanan ilmu kedokteran yang masih harus ditempuh. 3. Huang Chuncai dan tumor raksasa di wajahnya. Ada kasus medis yang begitu ekstrem hingga dokter berpengalaman sekalipun kesulitan menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Huang Chuncai dari Tiongkok adalah salah satunya. Huang terlahir dengan neurofibromatosis, kelainan genetik yang menyebabkan tumor tumbuh di sepanjang jaringan saraf. Pada banyak penderita, pertumbuhannya masih dapat ditangani.
Tetapi pada Huang, tumor tersebut terus membesar sepanjang hidupnya, hingga akhirnya memiliki berat lebih dari 50 pon. Massa tersebut menggantung dari wajahnya seperti tirai yang sangat berat. Bebannya menarik wajah Huang ke bawah dan mengganggu kemampuannya untuk berbicara, melihat, serta makan. Untuk membayangkan beratnya, 50 pon kira-kira setara dengan satu karung besar makanan anjing atau berat seorang anak kecil. Dan Huang membawa beban sebesar itu di wajahnya setiap hari. Ketika foto-fotonya mulai menyebar melalui internet dan media internasional, perhatian dunia langsung tertuju kepadanya. Banyak orang sulit percaya bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Namun di balik kondisi fisiknya, Huang tetap menjalani kehidupan. Ia tetap berinteraksi dengan orang lain dan terus bergerak di dunia sambil membawa beban yang mungkin bahkan sulit kita bayangkan. Pada akhirnya, Huang menjalani operasi untuk mengurangi ukuran tumor tersebut. Operasi itu tidak menghilangkan penyakitnya sepenuhnya, tetapi mampu memberikan kelegaan yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Kisah Huang Chuncai lebih dari sekadar kasus medis langka. Ia menunjukkan bahwa tubuh manusia sanggup membawa beban yang tampaknya mustahil, sementara manusia yang berada di dalam tubuh itu tetap memiliki perasaan, martabat, dan kemanusiaan yang utuh. 4. Didier Montalvo, anak yang dijuluki anak kura-kura. Didier Montalvo lahir di Kolombia dengan tanda lahir yang sangat besar dan tidak biasa, hingga kondisi tersebut mengubah hampir seluruh perjalanan masa kecilnya. Sebagian besar punggungnya tertutup jaringan tebal, gelap, dan menonjol. Bentuk serta teksturnya membuat penduduk desanya membandingkannya dengan tempurung kura-kura. Dari sinilah Didier mendapatkan julukan anak kura-kura. Dokter kemudian mendiagnosisnya dengan nevus melanositik kongenital, kondisi langka ketika tahi lalat atau kumpulan sel berpigmen berukuran sangat besar tumbuh pada kulit dan biasanya sudah ada sejak lahir. Dalam kasus Didier, nevus tersebut tergolong raksasa dan menutupi sebagian besar punggungnya. Kondisi itu tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Reaksi masyarakat bahkan melampaui sekadar rasa penasaran. Sebagian orang di desanya percaya bahwa Didier terkena kutukan. Bagi mereka, tanda lahir tersebut merupakan pertanda adanya kekuatan gelap atau sesuatu yang bersifat supranatural. Kepercayaan semacam itu membuat Didier semakin terasing. Perubahan besar terjadi ketika sekelompok ahli bedah bersedia menangani kasusnya. Mereka menjalankan serangkaian prosedur untuk mengangkat nevus tersebut. Untuk pertama kalinya, Didier memperoleh kesempatan bergerak dengan lebih bebas. Tempurung di punggungnya telah hilang. Dan bagi masyarakat yang sebelumnya menganggapnya sebagai kutukan, anggapan tersebut pun perlahan ikut lenyap. Kisah Didier memperlihatkan bahwa ketika bantuan medis akhirnya menjangkau seseorang yang benar-benar membutuhkannya, yang diselamatkan bukan hanya tubuhnya. Terkadang, seluruh kehidupannya ikut berubah. 5. Francisco Domingos Joaquim, pemilik mulut terlebar. Sesekali muncul sebuah rekor dunia yang membuat kita harus melihat dua kali untuk memastikan bahwa apa yang kita saksikan benar-benar nyata. Francisco Domingos Joaquim tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai manusia hidup dengan mulut terlebar. Ukurannya bahkan jauh melampaui apa yang dianggap mungkin oleh kebanyakan orang. Francisco pertama kali menarik perhatian dunia setelah sebuah video beredar di internet. Dalam rekaman itu, ia melakukan sesuatu yang bagi kebanyakan manusia tampak nyaris mustahil. Memasukkan sekalan minuman bersoda secara menyamping ke dalam mulutnya, kemudian mengeluarkannya kembali dengan mudah. Para peneliti kemudian mencarinya hingga Angola, tempat ia tinggal, lalu melakukan pengukuran resmi. Hasilnya dikonfirmasi. Pada tahun 2010, lebar mulut Francisco ketika direntangkan sepenuhnya mencapai 6,69 inci. Sebagai perbandingan, selembar kertas standar memiliki lebar sekitar 8,5 inci. Artinya, mulut Francisco saat direntangkan hampir mencapai 80% dari lebar kertas tersebut. Rekornya kemudian diakui secara resmi. Francisco bahkan pergi ke Roma untuk mengikuti kompetisi mulut besar. Tidak ada peserta lain yang mampu mendekati ukurannya, sehingga ia menang dengan selisih yang sangat jauh. Namun, hal paling menarik bukan sekadar ukuran mulutnya. Kasus Francisco juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana karakteristik fisik seperti itu dapat berkembang. Rahang manusia dan otot di sekitarnya dipengaruhi oleh gabungan faktor genetik serta proses perkembangan tubuh. Dalam diri Francisco,
Proses tersebut menghasilkan variasi yang berada di ujung paling ekstrem dari kemungkinan bentuk manusia. Tidak diketahui adanya penyakit tertentu yang menyebabkan rekornya. Mulut Francisco memang secara alami memiliki ukuran yang luar biasa lebar. Di dunia yang sering menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menilai seseorang, Francisco justru mengubah perbedaannya menjadi sebuah pencapaian yang tidak dapat diklaim orang lain di planet ini. 6. Zion Clark. Beberapa kisah tidak hanya memberikan inspirasi. Kisah-kisah itu mengubah batas tentang apa yang selama ini kita anggap mungkin. Zion Clark lahir tanpa kedua kaki akibat sindrom regresi kaudal. Sejak masih bayi, ia masuk ke dalam sistem pengasuhan anak dan menjalani masa kecil dengan tantangan yang tidak akan pernah dialami sebagian besar manusia. Perundungan menjadi bagian yang terus muncul dalam hidupnya. Banyak hal di dunia seolah dirancang untuk tubuh yang berbeda dari tubuh Zion. Namun, Zion menolak menerima jalan hidup yang seolah telah ditentukan orang lain untuknya. Ia menemukan gulat, dan olahraga itu kemudian menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan mengandalkan kedua tangannya, Zion mampu bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang mengejutkan lawan maupun penonton. Ia berkembang menjadi pegulat kompetitif dengan kemampuan nyata. Zion juga mencatatkan rekor dunia Guinness sebagai orang tercepat dalam berjalan menggunakan tangan sejauh 20 meter. Ia menyelesaikan jarak tersebut hanya dalam 4,78 detik. Dalam daftar manusia paling luar biasa dan langka di dunia, Zion Clark pantas mendapat tempat bukan sekadar karena kemampuan fisiknya. Kisahnya membuktikan bahwa arah kehidupan seseorang tidak pernah ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ia dilahirkan. Muhammad Khalim. Ada kondisi langka bernama makrodaktili yang menyerang sejumlah kecil anak di dunia. Kondisi ini menyebabkan beberapa jari, atau bahkan keseluruhan tangan, tumbuh jauh melampaui ukuran normal. Pada sebagian besar penderita, hanya 1 atau 2 jari yang terdampak. Namun, bagi Muhammad Khalim, seorang anak laki-laki dari India, kondisi tersebut menyerang kedua tangannya dengan tingkat yang sangat berat dan menjadi tantangan terbesar dalam masa kecilnya. Tangan Khalim tumbuh hingga sangat tidak proporsional dibandingkan bagian tubuh lainnya. Memegang pensil, mengancingkan baju, bahkan sekadar mengambil segelas air bukanlah aktivitas sederhana baginya. Anak-anak lain juga tidak memahami bagaimana harus merespons penampilannya. Akibatnya, Khalim menjadi sasaran perundungan kemanapun ia pergi. Keluarganya tinggal di wilayah pedesaan India dengan akses terbatas terhadap perawatan medis khusus. Selama bertahun-tahun, mereka kesulitan mencari jawaban maupun pertolongan. Titik balik datang ketika kasus Khalim menarik perhatian tenaga medis. Seorang ahli bedah tangan yang menggunakan teknik perintis bersedia menanganinya. Khalim kemudian menjalani serangkaian operasi rumit yang bertujuan mengurangi ukuran kedua tangannya sekaligus mengembalikan sebagian fungsi normal. Hasilnya sangat berarti. Setelah operasi, Khalim mampu melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan kemudahan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia dapat memegang benda, menulis, dan berinteraksi dengan lingkungan secara lebih bebas. Lebih penting lagi, operasi tersebut membuka pintu yang sebelumnya tertutup baginya, termasuk kesempatan untuk bersekolah. 8. Rensen Korlu. Perbedaan tinggi badan biasanya dibicarakan dalam ukuran yang tidak terlalu besar. Tinggi 6 kaki dianggap tinggi. 6 kaki 4 inci sudah sangat tinggi, sedangkan 6 kaki 8 inci tergolong luar biasa. Namun Rensen Korlu But, yang dikenal sebagai Ren, berada jauh melampaui standar tersebut. Ren lahir di Mongolia dalam keluarga yang memang memiliki faktor genetik tinggi badan kuat. Ayahnya memiliki tinggi 6 kaki 10 inci, sedangkan ibunya 6 kaki 1 inci. Meski demikian, pertumbuhan Ren tetap tergolong luar biasa. Ketika baru duduk di kelas 1 sekolah dasar, tingginya sudah menyamai gurunya. Kini, pada usia 29 tahun, Ren tercatat memiliki kaki terpanjang kedua di dunia. Panjang kakinya dari pinggul hingga tumit mencapai 52 inci. Itu sama dengan 4 kaki 4 inci. Dengan kata lain, kaki Ren saja lebih tinggi daripada tinggi keseluruhan tubuh banyak orang dewasa. Tentu saja, tinggi tersebut membawa berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan pakaian yang benar-benar pas sangat sulit. Ruang kaki di transportasi umum maupun pesawat juga seringkali sangat terbatas. Interaksi sosial terkadang terasa canggung karena perbedaan tinggi badannya dengan orang-orang di sekitarnya begitu mencolok. Namun Ren memilih menerima tubuhnya. Ia berbicara terbuka mengenai kesulitan yang harus dihadapi.
sekaligus mengenai rasa percaya diri yang diberikan oleh tinggi badannya. Alih-alih berusaha menyesuaikan diri dengan ukuran yang dianggap normal, Ren memilih berdiri tegak dengan identitas dan kehadiran yang kuat. Semiman Chandra Oram, pria dengan ekor. Tulang belakang manusia adalah struktur kompleks yang melindungi sumsum tulang belakang, menopang tubuh, dan memungkinkan kita bergerak. Dalam kasus yang sangat jarang, kelainan saat perkembangan tubuh dapat menghasilkan bentuk fisik yang tidak biasa. Chandra Oram dari India dilahirkan dengan salah satu contohnya yang paling mencolok. Dari bagian bawah punggungnya, tumbuh sebuah bagian tubuh menyerupai ekor yang tertutup rambut. Panjangnya hampir mencapai 12 inci. Secara medis, kondisi Chandra dikaitkan dengan salah satu bentuk spina bifida, yaitu gangguan tabung saraf. Dalam kasusnya, kondisi tersebut menghasilkan perpanjangan jaringan lunak yang terbentuk secara alami dan tetap ada hingga ia dewasa. Namun respons masyarakat di sekitarnya sangat berbeda dari cara kondisi serupa mungkin dipandang di banyak negara barat. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau diobati, banyak penduduk desa justru menganggapnya sebagai tanda hubungan dengan kekuatan ilahi. Dalam tradisi Hindu, Hanuman, dewa berwujud kera, merupakan salah satu sosok yang sangat dihormati. Sebagian masyarakat percaya bahwa kondisi Chandra memiliki hubungan dengan Hanuman. Orang-orang bahkan bepergian untuk menemuinya. Beberapa menyentuh ekor Chandra dengan harapan memperoleh keberuntungan. Karena itulah ia menjadi sangat terkenal di daerahnya. Ketika mendapatkan tawaran untuk menjalani operasi, Chandra memilih untuk tidak mengangkat bagian tubuh tersebut. Baginya, itu sudah menjadi bagian dari identitas sekaligus memiliki makna budaya. Kisahnya memperlihatkan pertemuan antara sudut pandang medis dan hak pribadi seseorang atas tubuhnya sendiri. Tidak setiap perbedaan fisik selalu dianggap oleh pemilik tubuh tersebut sebagai sesuatu yang harus diubah. 10. Lakshmi Tatma, anak perempuan dengan 8 anggota tubuh. Lakshmi Tatma lahir di sebuah desa kecil di Jharkhand, India, dengan 4 lengan dan 4 kaki. Kondisi tersebut disebabkan oleh kembar parasit. Keadaan sangat langka ketika kembar yang tidak berkembang sempurna menyatu dengan tubuh bayi yang bertahan hidup. Anggota tubuh tambahan Lakshmi tidak berfungsi, tetapi bentuknya terlihat dengan sangat jelas. Masyarakat di sekitarnya memandang kondisinya melalui keyakinan spiritual. Dalam tradisi Hindu, beberapa dewa dan dewi digambarkan memiliki banyak lengan. Salah satu yang paling dikenal adalah Dewi Durga, yang kerap digambarkan memiliki 8 lengan sebagai simbol kekuatan dan jangkauan ilahinya. Karena itu, sebagian masyarakat tidak melihat penampilan Lakshmi sebagai kelainan bawaan. Mereka menganggapnya sebagai manifestasi kekuatan ilahi. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihatnya, berdoa di hadapannya, dan meminta berkah. Namun dari sisi medis, keadaannya menyimpan bahaya serius. Anggota tubuh tambahan memberikan tekanan pada tulang belakang, organ-organ dalam, serta sistem peredaran darahnya. Operasi bukan lagi sekadar pilihan. Tindakan itu diperlukan agar Lakshmi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lebih dari 30 ahli bedah di Bangalore terlibat dalam operasi yang sangat rumit. Prosedur tersebut berlangsung selama 27 jam. Tim medis mengangkat anggota tubuh tambahan, melakukan rekonstruksi panggul, sekaligus berusaha mempertahankan fungsi tubuh normalnya. Operasi itu berhasil. Lakshmi pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan 2 lengan serta 2 kaki. Ia memperoleh kemampuan bergerak dan kesempatan hidup yang hampir mustahil dimilikinya tanpa tindakan tersebut. Kisah Lakshmi menjadi contoh luar biasa tentang titik pertemuan antara kepercayaan budaya dan ilmu kedokteran modern. 11. Michael Ruffinelli, pemilik pinggul terlebar di dunia. Citra tubuh menjadi salah satu pembahasan paling rumit dalam budaya modern. Standar terus berubah. Sementara banyak orang merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan bentuk yang dianggap ideal. Di tengah perdebatan tersebut, kisah Michael Ruffinelli menonjol karena satu hal, rasa percaya dirinya. Michael dikenal sebagai perempuan dengan pinggul alami terlebar di dunia. Lingkar pinggulnya tercatat lebih dari 8 kaki. Sebagian besar berat tubuhnya terkonsentrasi pada bagian bawah tubuh, menciptakan siluet yang sangat berbeda dari ukuran pakaian pada umumnya. Penampilannya sering menimbulkan reaksi kuat, sekaligus pertanyaan mengenai bagaimana ia menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, Michael menjalani hidup secara praktis, meski bukan berarti tanpa kesulitan.
Ia pernah berbicara mengenai sulitnya menemukan pakaian yang sesuai serta tantangan ketika harus bergerak di ruang yang dirancang untuk tubuh berukuran lebih kecil. Namun, ia menghadapi hal-hal tersebut dengan tenang terbuka. Yang lebih penting adalah bagaimana Mikkel memandang dirinya sendiri. Alih-alih berharap tubuhnya berbeda, ia menunjukkan penerimaan dan kebanggaan terhadap penampilannya. Sudut pandangnya menantang banyak asumsi tentang kecantikan dan nilai diri. Kepercayaan diri, seperti yang ditunjukkan Mikkel, tidak harus berasal dari kemampuan untuk mengikuti standar yang dibuat orang lain. 12. Liang Shuzhen, perempuan dengan tanduk. Penuaan biasanya dikaitkan dengan keriput dan penurunan kondisi fisik secara perlahan. Namun bagi Liang Shuzhen, seorang perempuan dari Tiongkok, usia lanjut membawa perubahan yang jauh lebih tidak biasa. Ketika usianya telah memasuki akhir 80-an, muncul sebuah pertumbuhan kecil di dahinya. Awalnya hanya terlihat seperti lesi biasa, tetapi jaringan tersebut terus membesar. Pada akhirnya, panjangnya mencapai lebih dari 5 inci. Warnanya gelap, teksturnya keras, dan bentuknya melengkung hingga terlihat menyerupai tanduk. Keluarganya sangat terkejut karena belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Tanpa penjelasan medis, penampilannya memang sulit dipahami. Dokter kemudian mengidentifikasinya sebagai tanduk kulit, yaitu kondisi langka tetapi telah terdokumentasi secara medis. Pertumbuhan tersebut terjadi ketika keratin, protein yang sama dengan bahan utama kuku manusia, menumpuk dan mengeras hingga membentuk massa yang menonjol keluar dari kulit. Kondisi seperti ini lebih sering ditemukan pada orang lanjut usia. Dalam beberapa kasus, jaringan di bagian dasar pertumbuhan tersebut dapat berkaitan dengan gangguan kulit lain, termasuk jaringan prakanker maupun kanker. Meski tampak seperti tanduk hewan, struktur tersebut sebenarnya tersusun dari keratin, bukan tulang. Kasus Liang kemudian menarik perhatian internasional dan menjadi salah satu contoh paling terkenal dari kondisi langka ini. 12. Sydney Smith, perempuan jerapah. Sydney Smith, perempuan berusia 28 tahun dari Los Angeles, memilih untuk mengubah tubuhnya dengan cara yang membuat penampilannya sangat berbeda. Ia terinspirasi oleh perempuan berleher panjang dari suku Kayan di Myanmar, yang menggunakan gulungan kuningan sebagai simbol budaya dan kecantikan. Sydney kemudian membuat versinya sendiri. Ia memesan cincin kuningan khusus dan mengenakannya setiap hari. Seiring berjalannya waktu, ia perlahan menambahkan lebih banyak cincin ketika tubuhnya mulai beradaptasi dan lehernya tampak semakin panjang akibat tekanan tersebut. Setelah bertahun-tahun, cincin-cincin itu mengubah penampilannya secara dramatis. Profil tubuhnya menjadi begitu khas hingga ia mendapat julukan perempuan jerapah. Sydney mengatakan bahwa cincin tersebut memberinya rasa cantik dan identitas yang sebelumnya tidak ia temukan di tempat lain. Di dunia ketika begitu banyak orang berusaha menyerupai satu sama lain, Sydney dengan sadar memilih bergerak ke arah perlawanan. Cincin itu bukan hanya aksesori. Baginya benda tersebut menjadi pernyataan mengenai siapa dirinya dan bagaimana ia ingin memperlihatkan dirinya kepada dunia. Namun pada akhirnya, Sydney memutuskan melepas seluruh cincin tersebut. Pemakaian bertahun-tahun telah melemahkan otot lehernya. Untuk menyesuaikan kembali kondisi tubuhnya, ia membutuhkan terapi fisik dan waktu. Tekanan sosial juga ikut memengaruhi keputusan itu. Perhatian yang ia terima akibat penampilannya ternyata tidak selalu sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ketika melihat kembali pengalamannya, Sydney menggambarkannya sebagai perjalanan mengenai identitas dan transformasi, sekaligus pelajaran tentang harga nyata yang dapat muncul dari perubahan fisik ekstrem. 11. Valeria Lukyanova, Barbie manusia. Valeria Lukyanova, seorang model asal Ukraina, menjadi terkenal karena penampilan yang begitu tidak biasa, hingga banyak orang mempertanyakan apakah yang mereka lihat benar-benar nyata. Ia dikenal di seluruh dunia dengan julukan Barbie manusia. Penampilannya ditandai oleh mata besar, pinggang yang sangat kecil, kulit yang terlihat sempurna, serta fitur wajah sangat simetris dan menyerupai boneka. Citranya segera memicu perdebatan besar. Banyak orang mempertanyakan seberapa besar penampilannya berasal dari operasi, riasan, penataan gaya, atau pengeditan digital. Valeria sendiri menyatakan bahwa sebagian besar penampilannya merupakan hasil riasan dan penataan, bukan rangkaian operasi besar seperti yang sering diasumsikan publik. Pernyataan itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Kasus Valeria juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai kecantikan dan identitas.
Boneka Barbie sejak lama dianggap mewakili standar kecantikan perempuan yang ideal sekaligus kontroversial. Bentuk tubuh Barbie juga sering dikritik karena dianggap tidak realistis. Valeria tidak berhenti pada sekadar mengagumi citra tersebut. Ia secara aktif mengejarnya sebagai pilihan estetika pribadi dengan tingkat dedikasi yang sangat tinggi. Entah dilihat sebagai bentuk ekspresi diri, cerminan budaya kecantikan, atau sesuatu yang jauh lebih rumit, transformasi Valeria berhasil menarik perhatian dunia. Penampilannya yang berada jauh di luar kebiasaan membuat namanya terus muncul dalam pembahasan mengenai perubahan fisik ekstrem, standar kecantikan, dan identitas manusia. 11. Stan Jones, pria perak. Tokoh terakhir dalam daftar ini memperlihatkan bahwa perubahan fisik ekstrem tidak selalu terjadi karena faktor genetik, penyakit langka, ataupun keputusan estetika. Stan Jones, pria asal Montana yang kemudian dikenal sebagai pria perak, tidak pernah berniat mengubah warna tubuhnya. Ia percaya bahwa dirinya perlu melindungi kesehatan dan merasa tidak puas dengan obatan konvensional. Karena itu, Stan beralih menggunakan perak koloid, yaitu cairan yang mengandung partikel perak sangat kecil dan kerap dipromosikan dalam kalangan pengobatan alternatif. Stan mulai membuat campurannya sendiri dan mengonsumsinya secara rutin dalam jumlah besar selama periode yang panjang karena yakin cairan tersebut bermanfaat. Namun ia tidak menyangka apa yang kemudian terjadi pada tubuhnya. Secara perlahan, warna kulitnya mulai berubah. Partikel perak menumpuk di jaringan tubuhnya dan menyebabkan kondisi yang disebut argyria, yaitu perubahan permanen yang membuat kulit berubah menjadi biru keabu-abuan. Semakin lama, perubahan tersebut menjadi mustahil untuk disembunyikan. Para ahli medis menyatakan bahwa konsumsi perak koloid tidak memiliki manfaat kesehatan yang terbukti dan membawa risiko nyata, termasuk perubahan warna kulit permanen. Penggunaan yang diterima terbatas pada aplikasi medis secara topikal. Namun bahkan setelah warna kulitnya berubah dengan jelas, Stan tetap melanjutkan penggunaannya. Kisahnya menunjukkan dua sisi tubuh manusia sekaligus. Kemampuan tubuh untuk bertahan, dan kerentanannya terhadap sesuatu yang kita masukkan ke dalamnya. Sebuah keputusan yang awalnya dibuat dengan tujuan menjaga kesehatan, ternyata dapat menimbulkan konsekuensi permanen yang sama sekali tidak pernah diperkirakan.